Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.524. Dan video ini sangat coba menganalisa beberapa saham yang laba kuartal 3-nya masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham CIMB. Saham CIMB hari ini naik 0,49% ke harga 1030. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham CIMB sudah mulai bergerak turun kembali setelah gagal naik melewati resisten di harga 1100. Jadi beberapa kali bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 1100, gagal break dan saat ini sudah turun di bawah support di harga 1050. Dan hari ini pun sempat turun menyentuh garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 1015. Dan untuk garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Dan hari ini keluar berita bahwa laba bersih CIMB masih naik 69% pada kuartal 3 ini. Jadi ini merupakan sentimen positif karena pendapatan atau laba dari CIMB masih terus bergerak naik. Tapi secara grafik jika kita lihat saat ini memang masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini malah disertai distribusi. Tapi asing 4 hari terakhir ini jika kita lihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat CIMB dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih ada potensi untuk turun menuju harga 1000. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 untuk mengetes support psikologis di harga 1000. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham CIMB, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena walaupun hari ini bergerak naik, candle hari ini masih kurang bagus. Jadi apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di range harga 1000 sampai 1015. Apabila menyentuh daerah ini CIMB masih bisa rebound, teman-teman bisa entry, hold saja selama masih bertahan di atas harga 1000, atau memang mau hold selama bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Yang saat ini berada di harga 985. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 1000, CIMB masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Saham Mandiri hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 7.025. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak turun secara tren, Mandiri saat ini trennya masih oke. Dalam jangka pendek masih sideways dan untuk tren jangka menengah sebenarnya masih uptrend. Jadi garis uptrendnya belum patah saat ini. Selama masih bertahan di atas harga 7.000. Apabila harga 7.000 terlewati, memang garis uptrend Mandiri mulai patah, tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, untuk tren jangka menengah Mandiri juga masih oke. Jadi untuk tren jangka pendek, turun dari harga 7.000 sudah mulai kurang bagus, tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, tren jangka menengahnya masih bagus. Dan untuk laporan keuangan Mandiri pun untuk kuartal 3 masih bagus, masih naik 37%. Jadi secara tren dia masih oke, laporan keuangan masih bagus. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing pun hari ini masih melakukan akumulasi. Walaupun jumlah akumulasi tidak sebesar kemarin. Tapi bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Mandiri. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Mandiri untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.000 sampai 6.500 masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa take profit apabila harga 7.000 terlewati. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support di EMA 50 yang saat ini di harga 6.550 sampai harga 6.500 untuk re-entry kembali.
Dan untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham Mandiri sebelumnya, ini kesempatan untuk buy on weakness. Karena walaupun bergerak turun, masih terus ada akumulasi. Jadi walaupun ternyata Mandiri dalam 1 minggu ke depan gagal bertahan di atas harga 7.000, teman-teman bisa tunggu di sekitar range harga 6.500 sampai 6.600 untuk entry membeli saham ini. Jadi walaupun turun, ini belum jelek trennya selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Malah ini kesempatan untuk mendapatkan saham Mandiri di harga lebih murah. Jadi ingat, selama asing belum melakukan distribusi dengan jumlah besar, Mandiri masih layak di hold karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan secara tren juga bisa kita lihat ini belum downtrend. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Breeze. Breeze hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2080. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Breeze saat ini masih bergerak sideways dan masih gagal naik di atas resisten di EMA 150 dan resisten di harga 2200. Jadi beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, gagal break walaupun sempat candle berada di atas harga tersebut. Karena selalu saya jelaskan ke teman-teman tanpa bosan-bosannya, selama candle masih berada dalam garis itu belum terkonfirmasi break. Jadi bukan berarti sudah naik di atas garis resisten, sudah break pak, sudah akan lanjut naik. Ternyata bisa kita lihat masih balik kembali. Ini juga sama, naik di atas garis EMA 150, ternyata turun kembali. Karena memang belum terkonfirmasi break. Dan untuk support kuatnya bisa kita lihat masih di harga 2000, masih di support psikologis di harga 2000. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways, tapi mulai mengarah ke bawah. Dan untuk laporan keuangan Breeze kuartal 3 juga bisa kita lihat masih naik 37%. Tapi dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing pun dalam 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin membeli saham Breeze, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2000. Apabila menyentuh harga 2000 Breeze masih bisa bertahan, teman-teman masih oke untuk entry. Tapi hati-hati, apabila ternyata harga 2000 terlewati, maka Breeze berpotensi untuk bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman berhasil mendapatkan di harga 2000, terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 150 dan harga 2200, pertimbangkan untuk swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support, apabila gagal break resisten, take profit saja dulu. Karena memang secara tren masih kurang bagus, karena sudah berada di bawah garis EMA 150 dan saat ini belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi potensi untuk turun akan lebih besar saat ini, walaupun laporan keuangan kuartal 3-nya masih bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.